Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih dipertemukan dalam rangka pembelajaran online ya, yang mana sebelumnya di minggu lalu kita sempat stop terlebih dahulu karena berbentrokan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi kita kosong. Kemudian hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan memasuki pertemuan yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin pembahasan sudah kakak sedikit jelaskan seputar kalimat istighfar. Ya, seperti itu. Ya, oleh karenanya sebelum kita melanjuti pembelajaran kita mengenai peran ataupun penggunaan dalam kalimat istighfar, malah kita buka dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah kita diberikan kemudahan serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kondisi atau waktu mengucapkan kalimat istighfar, teman-teman bisa dilihat di halaman 4 ya, yang bagian ini. Sip. Ya, jadi untuk kondisi yang pertama yaitu biasanya kalimat istighfar itu diucapkan dalam 4 hal ini. Yang pertama, ketika berbuat dosa atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbuat dosa terhadap Allah banyak contohnya, yaitu misalnya kita meninggalkan terhadap perintah Allah ya, yang Allah perintahkan. Contohnya seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, atau tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, atau tidak berhaji bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini merupakan sebuah perkara yang mendapatkan dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar atas perintah Allah. Baik melanggar perintah Allah yang bersifat tersebut, atau seperti halnya kita memakan makanan yang haram, kemudian berjudi atau mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tentu hal yang mesti dilakukan bagi seorang pelaku tersebut yaitu segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera bertaubat kepada Allah dan meyakini dan berkomitmen di dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha penerima taubat. Ya, Allah Ghaffar. Sesungguhnya Allah Maha pengampun, Maha menerima taubat seorang hambanya apabila ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika berbuat kesalahan atau dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama kepada Allah, namun yang kedua ini yaitu berbuat dosa terhadap sesama manusia. Seringkali kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Tentu hidup kita membutuhkan orang lain. Namun tidak jarang terkadang kita membuat kesalahan juga terhadap orang lain. Ya, seperti contoh mengucapkan kalimat yang menyinggung perasaan teman, mengejek, membuli, atau menceritakan keburukan teman, gibah dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan dosa terhadap sesama manusia yang mesti kita hindari. Belum lagi seringkali kita membuat kesalahan terhadap orang tua. Seperti yaitu tidak mentaati perintahnya, kemudian menolak dengan cara yang kurang sopan, atau tidak mendengarkan atas apa-apa yang dinasihati. Seperti itu. Jadi tentu hal ini kita perlu dan bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ya, apabila kita melakukan dosa sesama manusia, dengan catatan setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu adanya kita bertobat atau meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Contoh, si A meledek si B dengan cacian, makian, ejekan dan lain sebagainya. Tentu setelah si A bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga harus meminta maaf kepada si B, orang yang diejek tersebut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu berbuat kesalahan terhadap lingkungan. Ya, seringkali tangan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak selayaknya digunakan. Seperti halnya merusak lingkungan,
atau menyiksa peliharaan dan lain sebagainya dengan cara membuang sampah, kemudian tidak memberikan makan kepada makhluk hidup dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan berbuat kesalahan terhadap lingkungan yang mesti kita hindari dan kita jauhi. Seperti itu, dan perlu adanya penjagaan yang ketat, terutama mereka seorang pengusaha yang diberikan tanggungan atau tanggung jawab, apalagi mereka yang suka merusak hutan dan lain sebagainya. Karena dampak dari merusak hutan, kemudian menggunduli bukit, mengguruk danau atau sungai, itu mendapatkan dampak yang sangat besar, yaitu dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, terjangkitnya berbagai penyakit dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya dalam kitabnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Tentu mari kita gunakan tangan kita sebijak mungkin, setepat mungkin. Ya, jangan sampai kita merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, yaitu untuk memohon kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau manfaat dari kalimat istighfar tentunya bukan hanya untuk meminta ampunan kepada Allah, akan tapi doa ini, kalimat thayyibah ini juga dapat bertujuan untuk diberikannya atau meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang kita lakukan. Ya, selain itu, kalimat istighfar ini juga merupakan perwujudan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak dapat kita hitung. Seperti itu. Dan di bagian akhir Rasulullah, ya, yang dijamin Rasulullah saja yang dijamin masuk surga. Beliau masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari kurang lebih 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya, itu yang dijamin masuk surga. Apalagi kita yang biasa-biasa saja, tentu perlu adanya kesadaran dalam diri kita, kemudian kebiasaan, sehingga pertama dipaksa, kemudian nanti dibuat sebuah kebiasaan, dan nanti ke depannya menjadi terbiasa dalam mengucapkan kalimat thayyibah istighfar di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Ya, kakak rasa cukup sampai sini. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.